Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Novianti dari Universitas Darul Ulum Jombang. Program Studi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab angket. Angket biasa kita sebut dengan kuesioner. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau dengan mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Penggunaan angket merupakan hal yang pokok pada penelitian, survei untuk pengumpulan data. Secara umum, isi angket dibagi menjadi 3. 1. Pertanyaan tentang fakta. Fakta yang dimaksud di sini adalah suatu yang berhubungan dengan responden, seperti umur, pendidikan, agama. Informasi yang diketahui oleh responden juga dikategorikan dalam fakta. 2. Pertanyaan tentang pendapat. Menyangkut perasaan sikap responden terhadap sesuatu. 3. Pertanyaan tentang persepsi diri. Mengenai cara responden menilai suatu tentang perilakunya sendiri dalam hubungan dengan orang lain atau lingkungan. Tujuan umum dibagi menjadi 2. Memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. 2. Memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Tujuan khusus dibagi menjadi 4. 1. Menyebutkan dengan tepat bentuk angket menurut pengklasifikasiannya sedikitnya 3 macam. 2. Membuat jenis pertanyaan sesuai tujuan pengumpulan data, sedikitnya 2 jenis. 3. Melancarkan angket kepada sejumlah siswa dengan benar. 4. Menganalisis hasil data dari angket dengan benar. Macam-macam angket. Jenis penyusunan item dibagi menjadi 3. 1. Tipe isian. 2. Tipe 2 pilihan, benar, salah. 3. Multiple choice test. Berdasarkan subjek atau responden. 1. Angket langsung. Angket langsung yaitu menyampaikan angket kepada yang bersangkutan. Contohnya, angket siswa. 2. Angket tidak langsung. Angket yang lewat perantara. Berdasarkan struktur. 1. Angket berstruktur. 2. Angket tidak berstruktur. Berdasarkan sifat jawaban. 1. Angket tertutup. 2. Angket terbuka. 3. Angket kombinasi. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat pertanyaan. 1. Pertanyaan terbuka. Bebas. Responden diberi kebebasan dalam menjawab pertanyaan tersebut. 2. Pertanyaan tertutup. Dibatasi, yaitu responden dibatasi dalam menjawab pertanyaan tersebut, ya atau tidak. 3. Kombinasi tertutup dan terbuka. Jawabannya ditentukan, kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka. 4. Pertanyaan semi terbuka. Jawabannya sudah tersusun, tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat pertanyaan. 1. Jangan gunakan perkataan sulit. 2. Jangan gunakan pertanyaan yang bersifat terlalu umum. 3. Hindarkan pertanyaan yang ambigu. 4. Jangan gunakan kata yang samar-samar. 5. Hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti. Skala dalam angket. Penskalaan adalah proses menetapkan nomor atau simbol terhadap suatu atribut
atau karakteristik yang bertujuan untuk mengukur atribut atau karakteristik tersebut. Alasan menganalisis sistem mendesain skala adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengukur sikap atau karakteristik orang-orang yang menjawab kuesioner. 2. Agar responden memilih subjek kuesioner. Ada 4 bentuk skala pengukuran. 1. Nominal. Skala nominal digunakan untuk mengklasifikasi sesuatu. Skala nominal merupakan bentuk pengukuran yang paling lemah. Umumnya, semua analisis bisa menggunakan untuk memperoleh jumlah total untuk setiap klasifikasi. Contoh, apa jenis perangkat lunak yang paling sering Anda gunakan? 1. Pengolahan kata. 2. Spreadsheet. 3. Basis data. 4. Program email. 2. Ordinal. Skala ordinal sama dengan skala nominal, juga memungkinkan dilakukan klasifikasi. Perbedaannya adalah dalam ordinal juga menggunakan susunan posisi. Skala ordinal sangat berguna karena satu kelas lebih besar atau kurang dari kelas lainnya. 3. Interval. Skala interval memiliki karakteristik di mana interval di antara masing-masing nomor adalah sama. Berkaitan dengan karakteristik ini, operasi matematisnya bisa ditampilkan dalam data-data kuesioner, sehingga bisa dilakukan analisis yang lebih lengkap. 4. Skala rasio. Hampir sama dengan skala interval, dalam arti interval-interval di antara nomor diasumsikan sama. Skala rasio ini memiliki nilai absolut 0. Skala rasio paling jarang digunakan. Merancang angket. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu format kuesioner sebaiknya adalah A. Memberi ruang secukupnya. B. Menunjukkan pada jarak kosong di sekeliling teks halaman atau layar. C. Memberi ruang yang cukup untuk respon. D. Meminta responden menandai jawaban dengan lebih jelas. E. Menggunakan tujuan-tujuan untuk membantu menentukan format. 2. Urutan pertanyaan. Dalam mengurutkan pertanyaan perlu dipikirkan tujuan digunakan kuesioner dan menentukan fungsi masing-masing pertanyaan dalam membantu mencapai tujuan. 3. Pertanyaan-pertanyaan. Mengenai pentingnya bagi responden untuk terus. Pertanyaan harus berkaitan dengan subjek yang dianggap responden penting. 4. Item-item cluster dari isi yang sama. 5. Menggunakan tendensi asosiasi responden. 6. Kemukakan item yang tidak terlalu kontroversial terlebih dahulu. Kelebihan dan kekurangan angket. Kelebihan menggunakan teknik angket antara lain: 1. Angket dapat menjangkau sampel dalam jumlah besar karena dapat dikirimkan melalui pos. 2. Biaya yang diperlukan untuk membuat angket relatif murah. 3. Angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisiannya ditentukan oleh responden sendiri sesuai dengan kesediaan waktunya. Adapun kekurangan angket antara lain: 1. Jika angket dikirimkan melalui pos, maka presentasikan yang dikembalikan relatif rendah. 2. Angket tidak dapat digunakan untuk responden yang kurang bisa membaca dan menulis. 3. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah dan tidak ada kesempatan untuk mendapat penjelasan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.